Lillahi Rabbil Alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di jalan nah hadang ki perampok. Pak Jamret. Nah tarik kita punya tas. Kita tarik juga, aku tarik ki, tarik. Nah tinju ki, tunduk ki. Begitu dia tunduk, dituju juga. Kenapa nak jatuh? Nah aku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Allah yang ngerakan dia kena bundana. Coba kita hafal gini doa. Hafal. Kalau tidak hafal berarti tidak pernah sembahyang. Setiap keluar rumah, perhatikan pakaian tak. Alhamdulillah sekarang ini saya senang betul lihat perempuan Indonesia. Kalau 10 perempuan yang kumpul, untung kalau ada satu tidak pakai jilbab. Rata-rata ibu-ibu sekarang pakai jilbab nih. Alhamdulillah. Kriteria pertama pakaian menutup aurat sudah terpenuhi. Kriteria yang kedua yang mulai kita longgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi bikin baju itu Bu 4 syaratnya. Jadi kalau mau bikin baju ini syaratnya. 1. Nutup aurat. 2. Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3. Pantas. 4. Indah. Indah nomor 4. Banyak orang bikin pakaian indahnya dulu. Nomor 1. Nutup auratnya nomor 19. Akhirnya apa? Indah dilihat tapi tidak memenuhi syarat. Tutup aurat, alhamdulillah ibu pakai tutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ini yang banyak dilanggar, sempit-sempit. Ada ibu-ibu pakai jilbab tapi sempit. Sempit bajunya, sempit celananya, sempit roknya. Akhirnya karena sempit roknya susah jalan. Ini jalan. Naburu anjing gila. Coba bedek kalau longgar, langsung ditarik saja. Coba ki. Nah, ibu-ibu, kalau kurus-kurus nah sempit masih baik jadi lihat. Tapi kalau gemuk deh, sudah gemuk, sempit bajunya, kentara lekuk-lekuknya, seperti kuliah burasa. Lihat itu burasa ibu di, sudah dibuka talinya masih ada itu. Lihat itu ibu-ibu begitu mi model tak ibu kalau batal laki baru pakai sempit-sempit. Nah kira barangkali enak dilihat. Jengkelku mau kurasa tendang nih. Ada itu ibu-ibu kalau pakaian ki belum tentu dari samping bagus. Dari depan barangkali baik. Begitu kita dari samping deh kayak bebek kesurupan. Nah, maka ibu-ibu syarat pakaian yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk tubuh. Ini yang banyak perempuan langgar, terutama ketika dia olahraga. Olahraga itu baik, memelihara kesehatan itu anjuran agama. Tapi jangan sampai kita senam, pakai baju sempit. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bayangkan Maki, ibu-ibu begini, bapak-bapak di belakang begini. Jelek deh itu dilihat. Baru majelis taklim bede. Enggak boleh. Silakan olahraga, tapi jangan campur laki perempuan. Apalagi kalau pakaian tak sempit. Sampai dibayangkan apa itu nak pikir bapak kalau begini. Dek, mulai besok pakaian ki yang longgar-longgar. Jangan sempit. Yang ketiga syarat pakaian pantas. Orang Bugis bilang sitina aja. Kalau saya seorang anggota istri pejabat, pantas tidak saya pakaian begini. Kalau suamiku anggota DPR, pantas tidak saya begini. Kalau saya anggota DPR, pantas tidak begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak bajuku begini. Kalau saya sudah hajah, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Juga kita laki-laki. Jangan suami istri tak disuruh pakai jilbab, anak tak disuruh pakai jilbab. Kita keluar rumah main badminton, main basket, main apa kelihatan paha. Dosa juga itu laki-laki kalau keluar rumah kelihatan paha. Nah bilang mahasiswaku, ndak ada nafsu lihat paha aku Ustaz. Sahabat bilang,
Siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama kalian kasihan tidak pernah lihat paha. Namanya dia milok-milok. Tidak boleh auratnya laki-laki pusat sampai tidak boleh kelihatan. Kita suruh anak istri tak pakai jilbab. Kita keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi jogging, kelihatan paha. Dosa juga itu bagi laki-laki. Dan yang keempat, syarat pakaian indah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama harus nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Dan yang keempat, indah. Alhamdulillah. Inilah oleh-oleh yang kedua. Selalu berpakaian yang islami. Coba kita juga bapak-bapak. Ibu, mau ki supaya suami tak tidak jalan salah? Mau ki? Suami tak kembali ke jalan yang lurus? Mau ibu? Caranya, suruh keluar rumah selalu pakai gamis. Coba maki. Pakai gamis, pakai songko. Insya Allah tidak macam-macam itu. Coba saya kemana-mana saya pakai begini. Tidak mungkin saya jalan salah. Kenapa Ustaz kak, ada haji. Insya Allah tidak macam-macam. Kalau saya jalan begini tidak mungkin saya pipi main biliar. Ustaz kak jili-jili. Maka ibu kalau mau pergi suami tak keluar pak, pakai songkok tak, mana gamis tak. Ada yang bilang di Makassar majelis taklim, dia bilang selalu kusuruh pakai gamis Ustaz. Cuma kalau di mobil nak ganti. Ini juga bapak-bapak ya. Sudah diajarkan jalan ke surga malah dia pilih jalan yang ke neraka. Yang kedua, oleh-oleh kita selalu berpakaian yang islami. Yang ketiga sekarang, oleh-oleh kita setiap saat mau keluar rumah, doa dan tawakal. Bagaimana itu doa dan tawakal Ustaz? Duduk dulu. Coba bayangkan ibu. Ada wuduknya. Dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah dia duduk dulu di kursi. Lalu berdoa kepada Allah. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di jalan nah hadang ki perampok. Pak Jamret. Nah tarik kita punya tas. Kita tarik juga, aku tarik ki, tarik. Nah tinju ki, tunduk ki. Begitu dia tunduk, ditunjuk juga. Pak, kenapa nak jatuh? Nah aku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Allah yang gerakan dan kena bundana. Coba kita hafal gini doa. Hafal? Kalau tidak hafal berarti tidak pernah sembahyang. Itu ada doa kita toh. Nah ini yang disebut mapas sandre, berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Keluar. Insya Allah tiba-tiba di jalan tabrak mati. Bapak mati syahid. Kenapa mati syahid? Satu, dia sudah ada wuduknya. Dua, dia tutup auratnya. Tiga, dia sudah berdoa. Matiku, hidupku, semuanya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Maka baca ini setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang modern salah-salah maki. Mau keluar rumah bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah apa nak bilang? Goodbye daddy. Daddy tong. Padahal biar di rumahnya nak panggil suaminya Ambo. Daddy, dede. Modern salah-salah. Ini pengaruhnya peleng India. Nah bila mamaku ada tong gunanya itu peleng India nak. Maka to sindo maka ada dia naga mak kurelo mak gosip. Mon romanan di bulan menonton. Loh, bagus juga. Nah, cuma yang jadi masalah ada ibu-ibu nonton film India nah bayangkan suaminya Sahrul Khan. Wah, tinggi sekali cita-cita ibu. Yang keempat, kita ulang dulu nanti kita lupa lagi. Apa yang pertama? Wudu. Yang kedua? Berpakaian Islami. Yang ketiga? Doa dan tawakal. Yang keempat, tiada hari tanpa sholat duha. Coba kita amalkan ini bu. Ibu-ibu siapa punya dunia? Siapa?
Allah. Bupati paling berkuasa di Luhut Timur, itu pun 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun, paling lama itu. Tapi siapa yang punya dunia ini? Allah. Artinya kalau mau punya dunia dengan baik, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana caranya supaya nak kasih ke dunia? Ada fasilitas namanya sholat duha. Mulai besok. Kapan caranya? Kapan waktunya Ustaz? Sholat duha kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama sholat tarawih. Sama caranya sholat tahajud. Sama caranya sholat hajat. Sama caranya sholat taubat. Cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau hajat, niatnya hajat. Cara bacaannya, gerakan-gerakannya sama. Maka jam 7, jam 8 pergi mi suami tak ke sawah. Pergi mi suami tak ke kebun. Pergi mi suami tak ke kantor. Pergi mi suami tak ke pasar berdagang. Maka istri yang baik, dia tinggal bantu suaminya. Dia bantu suaminya cari nafkah. Dengan cara apa? Dia tinggal di rumahnya sholat duha. 2 rakaat sampai 8. Maksudnya apa Ustaz? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 4 kali salam. Tiap 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Bagus. 6 rakaat lebih utama. 8 top chair paling hebat. Coba. Ibu-ibu tidak usah cemas. Kecil ini buat Allah kasih ki kebun. Kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau. Caranya apa? Minta kepada Allah. Caranya sholat perbaiki. Dalam sholat duha. Perbaiki sholat. Bukan mau takabur. Ini rumus hidup saya dalam sholat duha. Sholat duha mengangkat derajat saya, Bu. Saya ingat waktu masih SMA saya, Bu. Kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musola dulu. Sholat duha 2 rakaat, paling 5 menit. Saya berdoa 2 menit. 7 menit saja. Istirahat 30 menit. Masih ada waktuku 23 menit setelah saya sholat. Selesai sholat saya berdoa, ya Allah saya terima nasibku miskin, saya terima nasib bapakku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan akhlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai. 7 menit. Sudah itu, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada PR dasar? Ada. Mau kau saya kerjakan? Iya, susahnya, gampang. Tapi belikan jalan kote nah. Insyaallah, salat duha. Alhamdulillah, dengan sholat duha itu, sepertinya saya selalu istilahkan begini. 5 ji saya minta sama Allah, nak kasih ke Allah 5.000. Bayangkan, apa yang saya dapati sekarang lebih banyak dari apa yang saya mau. Caranya, sholat duha. Dari kecil saya sholat duha. Minta kalau Allah kasih ke ibu, gampang. Ini ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya? Kan tidak mungkin maki ibu jadi camat. Iya. Tidak mungkin maki jadi dokter. Tidak mungkin mi. Tapi jangkit putus asa. Lanjutkan cita-cita tak. Kemana? Anak tak. Pergi anak tak sekolah, tinggal ki sholat duha. Doakan anak tak. Suami tak pergi cari nafkah, tinggal ki bantui sholat duha. Selesai sholat duha berdoa ki. Ya Allah, Sat yang mengatur rezekinya suamiku. Engkau yang maha kaya ya Allah. Engkau yang tak terbatas kasih sayangnya. Jika rezekinya dan lekna lakek kuang kamopi kolangi puang panoi. Ko ilalangi tanah puang paenrei. Ya ko mabela mopi pacaweki. Ya ko cedek mopi puang pak genai. Yang paling penting ya Allah pak barakai. Sudah itu kita SMS suami tak. Pak, jangkit menghalalkan cara di kantor. Baru saja saya doakan ki salat duha. Insya Allah murah rezeki kita. Coba kita SMS begitu suami kita. Langsung semangat. Itu kita laki-laki kalau dapat SMS begini. Langsung dikasih lihat semua teman tak di kantor. Hei, lihat ko istriku. Bagaimana saya tidak sayang. Lihat ko. Tiap pagi SMS-nya. Pernah kita SMS begitu suami tak? Pernah? Dede. Paling SMS-nya nak bilang temanku. Paling SMS-nya Ustaz. Jangan lupa singgah beli telur. Wow. Baru suaminya kepala dinas. Disuruh singgah kodong beli telur. SMS suami tak dengan semangat seperti sholat duha kibu. Anak tak pergi belajar, kita bantu di belakang.
Ya Allah, angkat derajatku melalui anakku ya Allah. Kalau tidak tahu ki bahasa Indonesia, jangan ki bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Boleh ki juga berdoa begini, puang, kamasei kasih anakku paruntu iaga na sapa puang, pacedecengi tuona supaya ia makesito tuoku. Boleh ki berdoa begitu. Tidak harus ki bahasa Arab. Daripada bahasa Arab ki tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Dia bilang malaikat, kasih ini ibu. Dia minta anaknya cerdas, minta jodoh ini. Malaikat. Nih bu, doa ki. Ini para caleg, ada caleg di sini? Banyak? Banyak? Seterina Pak Wakil Bupati, ku dengar caleg juga. Ya sudahlah. Sambil kita bersosialisasi, kita berdoa dalam sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiap hari kita sholat duha. Bagaimana caranya Ustaz? Sama kalau kita taraweh, bacaannya sama. Apa beda? Niat. Kalau taraweh, taraweh niatnya. Kalau duha, duha niatnya. Sholli sunnatal duha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah itu Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah Wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh surah apa saja. Kul huwallah boleh. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Rakaat ketiga kul huwallah lagi. Rakaat keempat kul huwallah lagi. Sampai malaikat bosan dengar ki. Boleh. Yang penting jangan ki baca yang kita tidak hafal. Seperti Wattini. Jangan biasa baku sambung walasri. Atau al-kafirun, jangan lalu coba-coba cari penyakit. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma, wala ana abidum ma abattum, wala antum. Naturungi pusa. Jangan bagi cari susah. Ya, sudah. Rakaat ke-1 turun, naik lagi. Fatihah, baca surah pendek. Tadi Wadduha kalau hafal. As-Samsi was-Samsi, rakaat kedua. Tidak hafal, kul huwallah lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek, boleh. Waladhdallin, amin. Sudah, ruku. Minimal 1 ayat, minimal 1 ayat. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Jelas ya? Jelas? Coba amalkan ini sholat duha ibu. Masya Allah. Sholat duha Allah berikan fasilitas untuk kejayaan dunia. Ya? Ampak mi oleh-oleh tak toh? Sholat duha. Sudah? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah mi? Lanjut lagi 2. Sampai 8. Sudah? Enak perasaan. Masya Allah ibu. Ini contoh, hebatnya itu sholat duha. Waktu saya ujian terakhir, doktor luar negeri. Itu orang ujian umumnya 3 jam. Paling cepat nih. Saya ku telepon mamaku. Mak, telo doang nggak nah? Karena mamaku nggak tahu bahasa Indonesia. Mapamula tate asera, letut tate 10 sidi. Lampe na tuh. Agak nih baca. Pokoknya mas sampajak bawa ki mak. Duha purero masalawat kina tudani ko capu illo doang tak tudani salawat ki salat duha 8 rakaat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang umumnya 3 jam, saya 45 menit selesai. Bahkan satu penguji saya keluar air matanya ketika saya jelaskan itu, terharu. Ini salat duha, tidak ada mustahil. Jangan makin cemas soal anak-anak kita makannya apa. Allah yang punya dunia. Kasih baik sojak solatnya. Ajar solat duha dari kecil. Ya, ibu-ibu perbaiki solat. Ya, tidak usah kita pergi cari-cari dukun. Ini tiba-tiba bisnisnya bermasalah, tetangganya nasalahkan. Hai, pasti ini japi-japi ya ini. Jangan makin. Lebih kita solat duha. Ya, inilah yang ke-4. Yang ke-5. Oleh kita. Tiada hari tanpa bersalawat. Banyak-banyak bersalawat. Tahu jaki salawat ibu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua majelis taklim. Di sini nalihat-lihati kak. Saya kira barangkali ku nyanyikan ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu coba amalkan ini bu. Coba amalkan. Saya sering amalkan. Ketika kita lagi cemas, lagi gundah gulana, lagi sengsara pikiran dan perasaan, ambil wudhu. Majenik kiolo, baru sholat hajat ki 2 rakaat, duduk. Salawat ki Nabi dengan nada seperti tadi. Seolah-olah ada Nabi di depan kita. Sebaik-baik salawat. Misalnya aniaya ki suamita. Selama ini kita percaya dia setia. Ternyata kita dapat berita dia selingkuh. Ternyata dia hianati. Kita sakit hati. Jangan pergi cerita sama tetangga. Tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu bertengkar sama suaminya. Pindah cerita sama tetangganya. Tidak kusangka itu suamiku. Sudah bebe kalau tidur. Ngorok. Sekek. Pergi lagi macam ring. Nah bilang tetangga tak, kasihamu pada dalam hatinya cidako. Ya kau cerita itu masalah dalam rumah tangga dengan tetangga. Cerita kepada Allah. Jangan apa? Sholat hajat. Jangan meskipun kita bilang, jangan cerita. Nah cerita. Percaya. Ya, tidak mungkin nak cerita kau Ustaz. Dia masih saudara sama bapakku. Pamanku itu. Siapa yang itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa ada cerita kau Ustaz, masih sepupu kah itu? Siapa itu? Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Masa ada cerita kau Ustaz, saudara aku itu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi jangan cerita jeleknya itu tetangga, jeleknya rumah tangga dalam tetangga. Jangan. Apalagi dicerita di Facebook. Dongo. Bertengkar suaminya update status, teganian kau. 2 hari tidak ketemu, kesepian banget. Langsung naseledin temannya, boleh juga tuh diganti. Mulai dari status itu. Ketika kita lagi gundah seperti ini, jangan cerita ke medsos. Jangan cerita ke orang lain. Cerita kepada Allah. Supaya cepat sampai kita punya keluhan. Supaya cepat sampai curhat kita. Sebut orang yang dicintai Allah. Duduk maki, salawat ki kepada Nabi. Ada utang tak mumi disita sama bank. Jangan maki gundah gulana, salawat ki. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam. Sebut sebanyak-banyaknya. Mulai jam 2 dini hari sampai jam 4 kita lakukan. Masa Allah tidak dengar ketika kita mengadu. Cuma kita ada masalah tak pikir curhat di mana, berdoanya di mana, di Facebook. Ya Allah, lindungi rumah tanggaku. Sibuk na Tuhan mau baca status lu dong. Kakak tawa, serius kah ini? Bicara main nak ketawa iki. Ya, ayo. Salawat ki. Bu, banyak sekali. Saya puluhan kali saya lihat itu hebatnya salawat. Pernah suatu ketika di Pulau Buru mau maulid. Rame orang. Lapangan kayak gini penuh. Tiba-tiba hujan. Saya bilang panitia batal min. Tidak jadi mi orang. Saya bilang jangan dulu bos. Kasih saya kesempatan berselawat. Saya selawat sebanyak-banyaknya, saya putari, seolah-olah saya putari ini, saya pagari ini dengan selawat. Berhenti hujan. Terakhir ini di Enrekang, khutbah Idul Adha waktu itu. Penuh lapangan, kita mau khutbah di lapangan. Bupati sudah bilang, kasih pindah ke masjid. Tidak mungkin, saya bilang, tunggu. Saya selawat sebanyak-banyaknya, Saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengan cintanya kepada Nabi Allah kabulkan. Akhirnya apa? Berhenti hujan. Begitu saya selesai khutbah, baru 3 menit, hujan kembali. Kalau ada masalah tak ibu, salawat. Saya kasih contoh. Saya sahabat misalnya sama Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, saya sahabat. Ada anakku nakal, banyak sekali. Sakit gigi Pak Bupati, nak tumbuk tiang listrik. Lewat rumah Pak Bupati, nak lempar mobilnya. Banyak nakal memang tong. Tapi mau ditangkap. Saudara, bagus sih Pak Ustaz. Meninggal saya. Tiba-tiba datang anakku minta tolong. Pak Wakil, bantu kak kasihan. Mau kak membayar. Nah ada bapakku. Nah bilang Pak Wakil, ini mi anak-anak dek gapali sutaruna. Dek napa aja nasi sakit. Kurang ngajarak nih. Iko na tupat cilaka-lakai. Tiba-tiba datang ibu dokter. Dah bilang, jangan kau lihat itu anak. Ingat kau itu Ustaz.
Apapun caranya na batalkan kalau kau undangi. Baiknya itu ustaz. Yang kau lihat itu anak. Bapaknya kau ingat. Akhirnya apa? Pak Wakil kabulkan permintaannya. Gara-gara apa? Bukan karena ini anak. Tapi karena ingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa tak. Nipu suami. Nipu mertua. Kasar sama orang. Banyak bohongnya. Nabi bilang, Tuhan bagaimana mau kabulkan doamu? Nak kau pak baleang. Tapi karena kita sebut kekasih Allah. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa tak. Bukan karena kita. Tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nonton bapak. Sudah itu kau nonton. Jangan lupa like and share.